Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabatku terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 7 September 2022, tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikian adapun judul daripada renungan ini ialah Hidupku disertai Tuhan, Ia memberiku kekuatan. Saudaraku sekalian, adakah dari antara kita di dalam kehidupan ini yang sanggup atau yang mampu hidup dengan seorang diri? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak ada dari antara kita yang bisa hidup sendiri. Bagaimanapun kita pasti membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, baik di dalam pekerjaan. Pastilah kita butuh teman, rekan, dan ada banyak tujuannya, yaitu untuk memotivasi kita, untuk memberikan kekuatan spirit kepada kita sekalian. Dan bahkan juga agar pekerjaan itu tidak terasa beban, dan masih banyak hal yang lain sebagainya. Nah, teman di dalam good condition atau kondisi baik tentulah tidak diragukan lagi. Namun bagaimanakah bila berbalik dari good condition tersebut? Adakah teman yang setia bersama-sama dengan kita? Mungkin kita berkata ada, namun kita juga harus jujur, sering terjadi bahwa teman itu pun sudah pergi meninggalkan kita. Itu sebab ada ungkapan bijak yang berkata, kalau teman untuk tertawa itu banyak, namun teman untuk meratap, untuk menangis sangat tidak tercari atau sulit dicari di dalam kehidupan ini. Pernahkah saudaraku mengalami hal yang demikian? Sulit mencari teman di tengah-tengah kehidupan ini? Ya, saya yakin kita pernah mengalami situasi yang demikian. Nah, untuk itu saudaraku, Paulus di dalam panggilan pelayanannya memberitakan Injil juga mengalami banyak sekali penderitaan. Bahkan ia harus ditahan, dipenjarakan sebagai konsekuensi dari imannya mengikut Yesus.
konsekuensi daripada pelayanannya. Sungguh mengerikan sekali. Dan tidak ada yang membelanya. Tentu kita dapat merasakan hal yang demikian. Andai kata kita berada di dalam posisi itu, kita pastilah mengharapkan adanya orang atau pribadi yang rela membela kita. Pribadi yang rela berani berkata jujur dan benar. Tetapi Paulus tidak menemukan hal itu. Bahkan rekan teman sepelayanannya juga tidak ada yang hadir oleh karena pelayanan di tempat mereka masing-masing. Apa yang terjadi kepada Paulus? Apakah dia menyesal? Apakah dia salah di dalam keputusan yang dia pilih untuk memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus? Apakah dia berkata, seandainya aku kembali seperti dahulu, tetap Saulus di dalam kehidupannya yang silam? Adakah dia berkata demikian? Adakah dia berkata, seandainya sedikit-sedikit saya meninggalkan Tuhan, menyangkal Yesus demi keselamatan nyawaku? Adakah dia memilih hal yang demikian? Adakah dia juga berkata seandainya dia tetap biasa-biasa saja di dalam pelayanan itu dan lain sebagainya? Saudaraku sekalian, Paulus tidak menyesal. Dia tidak berpikir mundur akan keputusan iman yang telah dia tetapkan. Tetapi ia tetap teguh dalam imannya. Sebab ia tahu bahwa Tuhanlah yang mendampingi dan menguatkannya dalam tugas pemberitaan Injil. Sekali lagi, dia tahu bahwa Tuhanlah yang mendampingi dan yang setia menemaninya, menguatkan dalam tugas pemberitaan Injil. Inilah yang menjadi semangat kepada dirinya sendiri. Sehingga ada sebuah perasaan lega, kepuasan yang tak terkatakan. Dia mengatakan, ibarat seseorang yang lepas dari mulut singa. Banyak sekali ancaman, teror, kekerasan. Tetapi dia mengatakan, dia lepas. Ibarat seseorang yang lepas dari mulut singa oleh karena Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Seberat dan sesulit apapun tugas pemberitaan firman yang saudara tunjukkan dan pertahankan di dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa hadir di setiap waktu kehidupan saudaraku sekalian. Dan Tuhan tahu akan segala kesusahan, kesulitan yang saudara alami. Mari, kiranya kekuatan dan kemenangan yang daripada Tuhanlah yang membawa kita kepada sebuah pengharapan, kepada sebuah semangat dan kemenangan. Sebab di sanalah letak daripada kekuatan kita sekalian. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari hidup senantiasa beserta dengan Tuhan dan yakinkan dirimu. Tuhan memberi saudara kekuatan. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas segala rahmat kemurahan dan berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami menjadi berarti dan kami beroleh segala kebaikan sukacita hingga pada saat ini. Tuhan menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya, itu jugalah yang telah kami dengarkan lewat renungan pada hari ini,
hidup kami disertai Tuhan, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Sebagaimana Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Paulus, di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi, tetapi dia yakin akan hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak berpikir mundur, dia tidak menyesali akan keputusan iman yang telah dia ambil, tetapi dengan penuh kekuatan dan keyakinan, dia percaya bahwa kekuatan penyertaan Tuhan pasti berikan kepadanya. Maka ini pula lah yang menjadi teladan iman bagi kami sekalian, agar kami senantiasa kuat, bersemangat di dalam kehidupan ini. Meskipun ada banyak suasana keadaan yang kami alami, kesulitan, pergumulan, tantangan, dan lain sebagainya silih berganti mengisi kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa segala perkara, segala hal-hal itu dapat kami tanggung bukan karena diri kami, tetapi karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Mampukanlah kami agar menjadi pemenang, agar kami tetap setia bersama dengan Tuhan, mengandalkan Engkau setiap waktu. Engkaulah yang menjadi sandaran kehidupan kami, dan pertolongan yang ada pada diri kami hanya kami beroleh daripada Tuhan. Sertai seluruh saudara kami dimanapun berada, berkatilah kehidupan mereka, cukupkan mereka dalam segala apa yang mereka perlu, dan hadirkan segala sukacita melimpah bagi mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.